Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa April Maulidina dari kelas A3 dengan NIM 251101010124. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Kesatuan Sistematika Sila-Sila Pancasila, yaitu keutuhan sistematika sila-sila Pancasila sebagai fondasi ideologis bangsa Indonesia yang berfungsi tidak sekedar sebagai kumpulan prinsip, tapi juga sebagai pedoman moral yang dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap sila dalam Pancasila memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain, membentuk suatu tatanan nilai yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila bukan sekedar sekumpulan nilai yang berdiri sendiri, melainkan kesatuan yang bersifat hierarkis serta organis, di mana tiap sila saling memberikan makna dan memperkuat keberadaan sila lainnya. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap hubungan antar sila menjadi sangat penting agar nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara konsisten dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berperan sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai panduan etis yang menuntun perilaku warga negara menuju terwujudnya cita-cita nasional. Setiap sila dalam Pancasila memiliki peranan serta fungsi yang signifikan dalam membangun landasan moral masyarakat Indonesia. Sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, berperan sebagai dasar spiritual yang mengatur relasi manusia dengan Tuhan serta menanamkan nilai-nilai religius dalam kehidupan sosial. Nilai tersebut mendorong setiap individu untuk menumbuhkan sikap bertakwa, toleransi, dan menghargai perbedaan keyakinan yang berkembang di tengah masyarakat. Implementasi sila pertama tidak hanya membentuk pribadi yang beriman dan berakhlak luhur, tapi juga memperkokoh fondasi moral bangsa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, nilai ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai sumber etika yang menjiwai serta mengarahkan perilaku manusia Indonesia menuju kehidupan yang harmonis sesuai dengan kehendak Tuhan. Sila kedua dan ketiga dalam Pancasila memiliki peranan yang saling melengkapi dalam memperkokoh struktur sosial bangsa Indonesia. Sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan pentingnya penghormatan terhadap harkat serta martabat manusia, sekaligus mendorong terciptanya sikap saling menghargai dan solidaritas antar sesama warga negara. Prinsip kemanusiaan tersebut menjadi dasar bagi terbentuknya masyarakat yang berkeadilan dan berkeprimanusiaan. Sementara itu, sila ketiga Persatuan Indonesia berfungsi sebagai kekuatan pemersatu bagi seluruh elemen bangsa yang memiliki perbedaan latar belakang budaya, agama, maupun suku. Nilai persatuan ini menumbuhkan semangat nasionalisme dan rasa kebersamaan sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman. Dengan demikian, kedua sila tersebut secara sinergis memperteguh jati diri bangsa yang beradab, bersatu, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila keempat dan kelima dalam Pancasila menempati posisi yang sangat krusial dalam mengatur sistem pemerintahan serta dinamika kehidupan sosial bangsa Indonesia. Sila keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan setiap keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum harus diambil melalui proses musyawarah yang dilandasi nilai kebijaksanaan serta keadilan. Nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek formal penyelenggaraan pemerintahan, tapi juga menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, sila keempat menjadi fondasi bagi terbentuknya pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat, sejalan dengan semangat kedaulatan rakyat yang menjadi ciri khas sistem politik Indonesia. Lanjut, sila kelima,
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan puncak dari keseluruhan nilai-nilai Pancasila yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Nilai yang terkandung di dalamnya menegaskan pentingnya pemerataan kesempatan, keadilan dalam bidang ekonomi, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara tanpa memandang perbedaan sosial, budaya, maupun ekonomi. Sila kelima berfungsi sebagai tujuan akhir dari penerapan nilai-nilai Pancasila lainnya, sebab keadilan sosial hanya dapat diwujudkan apabila nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan dijalankan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kelima sila Pancasila membentuk satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan karena masing-masing sila saling melengkapi, menjiwai, serta memberikan makna yang mendasar bagi penyelenggaraan sistem sosial. Nilai-nilai Pancasila perlu diinternalisasikan serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh generasi muda sebagai pewaris dan penerus perjuangan bangsa. Upaya ini penting untuk membentuk karakter nasional yang tangguh, berintegritas, dan selaras dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Melalui proses pendidikan, keteladanan, serta pembiasaan nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat berkontribusi secara aktif dalam memperkuat persatuan, menegakkan keadilan sosial, dan mempertahankan identitas nasional di tengah arus globalisasi yang semakin kompleks. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dipandang sebagai warisan historis, tapi juga sebagai pedoman hidup yang adaptif, dinamis, dan tetap relevan bagi kehidupan bangsa Indonesia di masa kini maupun masa mendatang. Lanjut dengan hubungan antar sila Pancasila. Pancasila sebagai landasan ideologis negara Indonesia memiliki tatanan nilai yang bersifat integral, di mana setiap sila saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing sila memuat prinsip-prinsip fundamental yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga membentuk suatu sistem nilai yang utuh serta selaras. Keterpaduan antar sila tersebut menghasilkan keseimbangan antara aspek spiritual, moral, dan sosial yang menjadi dasar bagi terciptanya kehidupan masyarakat. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan pentingnya iman dan takwa kepada Tuhan sebagai landasan moral bagi seluruh aktivitas kehidupan berbangsa. Adapun sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan penghormatan terhadap martabat manusia serta penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap bentuk hubungan sosial. Kedua sila tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat sebab pengakuan terhadap keberadaan Tuhan semestinya melahirkan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Lanjut ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis karena berperan sebagai titik integrasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan kedua. Prinsip ketuhanan dan kemanusiaan yang menjadi landasan dua sila sebelumnya menemukan perwujudnya melalui semangat persatuan yang menyatukan seluruh elemen bangsa. Persatuan Indonesia tidak sekedar menjadi simbol kebersamaan, melainkan juga berfungsi sebagai prinsip moral dan sosial yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman budaya, etnis, agama, dan bahasa. Selain itu, sila ketiga memegang peranan penting dalam memastikan bahwa perbedaan tidak menimbulkan disintegrasi tetapi justru menjadi sumber kekuatan yang memperkaya identitas nasional. Dalam kerangka tersebut, sila ketiga berperan sebagai penghubung antar dimensi spiritual, kemanusiaan, dan keadilan sosial yang bersama-sama menjadi fondasi bagi terwujudnya pembangunan bangsa yang harmonis dan berkesinambungan. Dilanjutkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menegaskan urgensi penerapan prinsip demokrasi yang berlandaskan pada nilai musyawarah serta kebijaksanaan kolektif. Sila ini menekankan bahwa kedaulatan rakyat harus dijalankan melalui mekanisme yang adil, rasional, dan berpegang pada nilai-nilai moral serta semangat kebersamaan. Dalam tataran sosial, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat menegaskan pentingnya dialog,
keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip musyawarah tidak hanya dipahami sebagai prosedur formal, tetapi juga merupakan cerminan dari budaya gotong royong yang menjadi identitas khas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, semangat kebersamaan dan nilai musyawarah perlu ditanamkan sejak dini agar lahir generasi yang menghargai perbedaan pandangan serta mampu menemukan solusi bersama dengan penuh kebijaksanaan. Dan yang terakhir, sila kelima dalam Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan puncak dari pengalaman nilai-nilai yang terkandung dalam keempat sila sebelumnya. Sila ini menegaskan bahwa tujuan utama kehidupan berbangsa dan bernegara adalah terciptanya kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Konsep keadilan sosial tidak hanya terbatas pada ranah ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, hukum, dan budaya. Keadilan yang hakiki mencerminkan adanya kesetaraan kesempatan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta perlindungan atas hak-hak dasar setiap individu. Dalam kerangka tersebut, perilaku sosial dilandasi oleh rasa kepedulian, empati, dan solidaritas menjadi bentuk nyata dari implementasi sila kelima dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, nilai keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari keempat sila sebelumnya, sebab sila ini merupakan perwujudan konkret dari keseimbangan antara nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Lanjut pembahasan selanjutnya yaitu setiap sila Pancasila saling mendukung dan memperkuat satu sama lain, yaitu konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merepresentasikan suatu sistem nilai yang bersifat integral di mana setiap sila saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing sila memiliki fungsi yang saling memperkuat, menciptakan keseimbangan antara aspek moral, spiritual, dan sosial yang menjadi pedoman bagi seluruh warga Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa berperan sebagai landasan fundamental yang memberikan arah spiritual bagi seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ketuhanan dalam sila ini menegasnya pentingnya pengakuan terhadap keberadaan Tuhan sekaligus menumbuhkan semangat toleransi serta penghormatan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Dengan demikian, nilai religius yang terkandung dalam sila pertama tidak hanya berimplikasi pada ranah personal. Melanjutkan pemahaman mengenai keterpaduan antar sila dalam Pancasila, sila kedua yang itu kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki peran signifikan dalam menyeimbangkan nilai spiritual yang terkandung dalam sila pertama dengan dimensi sosial kemanusiaan. Sila ini menegaskan bahwa kehidupan berbangsa tidak semata-mata berlandaskan pada hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga pada hubungan antar sesama yang didasari rasa hormat, kasih sayang, serta prinsip keadilan. Implementasi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengharuskan setiap warga negara untuk memperlakukan orang lain secara manusiawi tanpa membedakan latar belakang agama, etnis, maupun status sosial. Nilai kemanusiaan yang termuat dalam sila kedua menjadi komponen penting dalam memperkuat solidaritas sosial di tengah pluralitas masyarakat Indonesia melalui penanaman sikap saling menghargai, empati, dan toleransi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Dilanjut sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, mengandung makna yang mendalam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ini menegaskan pentingnya pengakuan, penghormatan, serta penerimaan terhadap keberagaman budaya, agama, dan etnis yang menjadi identitas khas bangsa Indonesia. Dalam penerapannya, sila ini tidak hanya menyoroti aspek kesatuan politik, tapi juga menekankan kesatuan hati dan semangat dalam memelihara harmoni sosial. Selain itu, persatuan Indonesia mencerminkan semangat gotong royong sebagai landasan sosial yang memperkuat rasa kebersamaan di antara warga negara. Melalui kerjasama dan solidaritas, masyarakat dapat membangun sinergi positif di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, dan aktivitas sosial kemasyarakatan yang secara kolektif berkontribusi terhadap ketahanan serta kemajuan bangsa.
Sila ini menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, namun pelaksanaannya harus didasarkan pada pertimbangan etis, kebijaksanaan, serta tanggung jawab moral dalam setiap proses pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menekankan urgensi pelaksanaan musyawarah yang berorientasi pada kepentingan kolektif di atas kepentingan individu maupun kelompok. Dalam konteks kehidupan sosial, sikap saling menghormati keterbukaan terhadap pandangan orang lain serta semangat gotong royong menjadi elemen penting dalam memperkuat kohesi sosial masyarakat. Oleh karena itu, sila keempat tidak hanya menegaskan prinsip demokrasi secara formal, tapi juga menanamkan dimensi etis dalam praktik berdemokrasi yang menjunjung tinggi keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral. Lanjut pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan puncak dari keseluruhan nilai dalam Pancasila yang menegaskan tujuan utama kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni terwujudnya kesejahteraan serta pemerataan bagi seluruh warga Indonesia. Nilai yang terkandung di dalamnya berperan dalam memperkuat penerapan sila-sila sebelumnya, sebab keadilan sosial tidak mungkin tercapai tanpa fondasi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan yang kokoh. Prinsip keadilan sosial menuntut adanya sistem sosial dan ekonomi yang inklusif, di mana setiap individu memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya, pendidik, serta kesejahteraan hidup. Sila kelima menjadi representasi konkret dari cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, seimbang, adil, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial maupun ekonomi. Dan pembahasan yang terakhir yaitu dampak pengabaian atau ketidaktepatan penerapan sila Pancasila, yaitu dampak negatif dari pengabaian nilai-nilai Pancasila semakin nyata ketika ideologi transnasional mulai mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi-ideologi tersebut yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa berpotensi menimbulkan pergeseran paradigma sekaligus melemahkan semangat nasionalisme, terutama bagi generasi muda yang kurang memahami esensi Pancasila secara mendalam. Mereka menjadi lebih rentan terhadap pengaruh ideologi asing yang menawarkan perubahan cepat namun mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan, toleransi, dan kebersamaan. Situasi ini menegaskan pentingnya penanaman nilai-nilai Pancasila sejak usia dini agar individu memiliki benteng moral yang kokoh dalam menghadapi dinamika globalisasi dan modernisasi sekaligus mampu mempertahankan identitas dan jati diri bangsa. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.